Salam sepak bola, teman-teman netizen atau warganet yang saya hormati semuanya. Welcome back ke konten terbaru dari channel YouTube Bola Bung Binder. Dan di konten terbaru hari ini sudah jelas dan pasti saya ingin memberikan analisa dari pertandingan di English Premier League antara Manchester United versus Leicester City yang berakhir untuk kemenangan Manchester United dengan skor telak 3-0. Dengan kemenangan ini berarti dalam 8 pertandingan terakhir di semua kompetisi Manchester United tidak terkalahkan. Terakhir kali Manchester United kalah itu adalah lawan Arsenal di kandang Arsenal di pertandingan English Premier League dengan skor 3-2. Dan dengan kemenangan ini juga berarti untuk sementara Manchester United masih berada di peringkat nomor 3 dan selisih poin mereka dengan Manchester City adalah 3 poin dan dengan Arsenal adalah 5 poin. Artinya jika di pertandingan-pertandingan selanjutnya baik Manchester City dan juga Arsenal sulit meraih kemenangan dan Manchester United tetap meraih kemenangan, maka Manchester United akan punya peluang yang besar untuk menjadi juara, teman-teman. Meskipun seperti yang sama-sama kita ketahui, targetnya dari manajemen Manchester United bukan untuk menjadi juara. Karena kan sekarang ini Manchester United tengah menjalani proses bersama pelatih baru mereka, Erik ten Hag. Tapi jika peluangnya ada, kenapa gak dikejar peluang tersebut? Dan sekarang terlihat secara nyata proses itu telah berubah menjadi progres. Dan bukan progres yang biasa-biasa saja. Bukan progres yang kaleng-kalengan. Bukan progres sekedar progres. Tapi progres yang signifikan. Kenapa bisa saya katakan progres yang signifikan? Teman-teman perlu melihat catatan statistik dari Manchester United musim ini. Dengan jumlah pertandingan yang sama seperti musim lalu, mereka jauh lebih produktif dan mereka lebih sedikit kemasukan gol. Bahkan kalau kita melihat total kemasukan gol dari Manchester United sekarang ini jauh lebih rendah daripada musim lalu dengan jumlah pertandingan yang sama. Dan juga total clean sheet dari Manchester United sejauh ini sudah melampaui total clean sheet dari Manchester United secara keseluruhan musim lalu. Karena sekarang ini Manchester United telah mencatat 10 clean sheet dari 24 pertandingan yang telah mereka mainkan. Musim lalu, dari 38 pertandingan yang mereka mainkan, mereka hanya bisa mencatat 8 clean sheet. Nah, di situ sudah bisa dilihat progres yang signifikan. Weghorst memang tidak mencetak gol. Bahkan dia gagal mencetak gol ketika mendapatkan peluang emas di pertandingan kemarin malam. Tapi pergerakan tanpa bolanya, wah gak ada lawannya ini. Nah, nanti saya jelaskan apa yang dia lakukan sehingga Sancho itu bisa mencetak gol bagi Manchester United di pertandingan kemarin malam. Gol ketiga kan itu bagi Manchester United. And then apalagi dari Manchester United? Banyak ini catatannya, teman-teman. Apalagi? David De Gea. Jangan lupakan penjaga gawang ini yang musim lalu dinilai telah habis karena banyak kemasukan gol. Tapi kalian lupa bahwa musim lalu Harry Maguire hampir selalu bermain di setiap pertandingan dari Manchester United. Jadi musim lalu De Gea itu sibuk untuk bisa menahan atau mengantisipasi peluang dari Harry Maguire, bukan peluang-peluang dari para pemain tim lawan. Kan seperti itu ceritanya musim lalu. Tapi musim ini dia telah total mencatat 10 clean sheet dan juga secara keseluruhan sebagai pemain dari Manchester United dia telah menyamai rekor dari penjaga gawang legendaris Manchester United Peter Schmeichel dengan total telah mencatat 180 kali clean sheet. Inilah the real Manchester United. Tapi belum momennya saya mengatakan Manchester United is back. Belum. Kita tunggu lagi nanti beberapa pekan. Tapi yes, Manchester United is coming back. Salah satu kesulitan bagi Manchester United musim ini terlihat jelas ketika mereka sering kalah pressing dari para pemain tim lawan ketika pemain inti mereka Casemiro tidak bermain. Betul kan, teman-teman? Nah, itu satu area yang perlu dibenahi oleh Erik ten Hag. Jika Casemiro nanti mungkin di pertandingan-pertandingan lainnya tidak bisa bermain. Kita tahu sekarang dia akan bermain di pertandingan selanjutnya kan, karena kan dia di skors untuk 3 pertandingan saja. Jadi Manchester United tidak gagal pressing musim ini, tapi kadang-kadang kalah pressing jika Casemiro tidak bermain. Nah, itu yang coba dimanfaatkan juga oleh para pemain Leicester di menit-menit awal jalannya pertandingan ini. Betul kan? Kalian juga yang nonton akan melihat hal seperti itu juga. Terlihat jelas organisasi permainan dari Manchester United itu berantakan di 20 menit awal jalannya pertandingan ini. Karena tidak adanya Casemiro. Yang sebetulnya terjadi juga di pertandingan sebelumnya di Old Trafford ketika Manchester United lawan Leeds United.
Nah, para pemain Leeds yang bisa melakukan pressing lebih baik di menit-menit awal di pertandingan tersebut bisa mencetak gol di bawah 1 menit. Itu yang coba dilakukan oleh para pemain Leicester. Nah, pertama-tama saya perlu menginformasikan kepada teman-teman starting lineup dari kedua tim. Kenapa saya semangat? Saya harus semangat ketika saya menganalisa sebuah pertandingan. Meskipun saya bukan fan dari Manchester United, kalian tahu saya fan dari Arsenal, tapi saya harus semangat. Setiap pertandingan itu harus semangat saya menganalisa. Apalagi baru saja saya ngopi ya. Terus dari starting lineup ini ya, ini yang menarik. Bahwa Erik ten Hag melakukan 3 perubahan di lineup Manchester United dari pertandingan mereka sebelumnya lawan Leeds United. Seperti duet di center back, ini menarik juga nih. Lindelof dengan Martinez, yang sebetulnya menurut saya bagus. Duet mereka, tidak mengecewakan sama sekali. Bahkan Lindelof ada sekali itu melakukan blocking ketika Iheanacho coba untuk menciptakan peluang. Martinez kita tahu itu menang pressing sehingga Manchester United bisa mencetak gol ketiga di pertandingan ini kan. Ketika itu dia pressing Iheanacho. Kemudian ada di sebelah kanan ada Dalot, di kiri ada Luke Shaw. Jadi Harry Maguire dan juga Tyler Malacia yang tidak diturunkan di pertandingan ini. Dan di depan Garnacho kembali diberikan kesempatan untuk tampil dari awal. Tapi saya nggak paham kenapa ya pemain ini kalau tampil dari awal kok nggak seperti pada saat dia masuk sebagai pemain pengganti. Sancho juga sering seperti itu. Nah, jadi bagus juga nih Erik ten Hag ketika melihat bahwa Garnacho ini tidak berkembang, kemudian dia langsung memainkan Sancho ketika babak kedua dimulai. Jadi memang pelatih ini teliti banget ya, memperhatikan permainan dari timnya ya teman-teman di atas lapangan, dan dia berani mengambil keputusan. Jadi bukan saja para pemain yang perlu mengambil keputusan dengan tepat, tapi pelatih pun perlu mengambil keputusan dengan tepat. Dan beberapa kali dia sering mengambil keputusan yang bisa mengubah permainan dari Manchester United. Dan dari Leicester City mereka mempertahankan starting lineup yang sama yang mengalahkan Tottenham Hotspur. Ketika itu mereka bermain di kandang sendiri, mereka menang lawan Tottenham Hotspur dengan skor telak 4-1. Dan sebetulnya di menit-menit awal seperti yang tadi saya jelaskan, mereka pressing ketat para pemain Manchester United. Maka itu Fred itu ya, ketika di press dia justru salah passing. Nah, para pemain Leicester tuh sudah bisa menciptakan peluang. Dari siapa? Dari Barnes. Barnes ini kan pemain yang biasa masuk dari second line, tapi Iheanacho ini pemain yang bagus. Dia sering juga memberikan key passes atau juga memantulkan bola ya ke rekan yang lain. Dan bagus juga itu save dari David De Gea ya. Kemudian setelah itu berkali-kali para pemain Leicester tuh bisa memenangi one-on-one situation. Jadi ketika 1 lawan 1, duel 1 lawan 1 atau 50-50 ball, ketika diperbutkan bola itu para pemain Leicester hampir selalu bisa memenangkan bola di lini tengah. Maka itu kemudian mereka kembali merancang serangan. Nah, saya melihat peran besar dari Fred tuh ketika ada pemain dari Leicester, TT, yang bergerak leluasa dari sektor sebelah kiri pertahanan dari MU. Nah, saya bingung juga kenapa tuh sektor kiri pertahanan dari MU itu bisa terus ditembus. Tampaknya Luke Shaw berkali-kali out of position di menit-menit awal ya jalannya pertandingan. Hampir itu dia crossing ke tengah, sudah ada Iheanacho tapi bisa di-intercept oleh Fred. Kemudian lagi-lagi melalui sebuah fast break, ketika sudah merebut bola di tengah, para pemain Leicester bisa kembali membangun serangan. Dan lagi-lagi mereka menyerang dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Manchester United. Ada crossing yang diberikan ke tengah oleh Shooter ya, kalau nggak salah pemain dari Leicester. Hampir saja itu Iheanacho mencetak gol teman-teman. Luar biasa save dari David De Gea. Diving header dari Iheanacho. Kemudian lagi-lagi mereka merebut bola, mereka memberikan through pass, tapi bisa diblok oleh Lindelof, shooting dari Iheanacho. Jadi MU membutuhkan waktu lebih dari 20 menit untuk bisa panas dan memenangkan setiap pressing di lini tengah. Jadi ketika para pemain Manchester United itu menghadapi pressing yang agresif dari para pemain tim lawan, yang mereka perlu lakukan adalah menutup area. Jadi ketika itu pemain Leicester sudah sebetulnya menang press, Vice ya, dia memberikan umpan ke tengah, ternyata di sana sudah ada Sabitzer yang menutup area. Sehingga tidak bisa diterima oleh pemain lainnya dari Leicester, dan Sabitzer memberikan umpan kunci kepada Bruno, dan Bruno tidak berpikir terlalu lama. Dan Bruno menurut saya adalah man of the match di pertandingan ini. Banyak key passes, banyak pergerakan tanpa bola, dia punya satu peluang juga sebetulnya untuk mencetak gol. And kali ini kita bisa melihat dia tidak egois. Betul kan? Dia bisa membagi bola secara merata ke siapapun pemain yang menunggu di depan. Dan dia memberikan umpan efek jahe kepada Rashford. Rashford, itulah peran dari Rashford. Dan dari awal ini dia bermain di sebelah kanan. Dia dapat bola itu, dia shooting, dia bisa menjebol gawang dari penjaga gawang Leicester Ward ya. Dan setelah itu terlihatlah para pemain MU semakin nyaman menyerang karena mereka sudah unggul, udah gak khawatir lagi, apalagi bermain di kandang sendiri kan. Dan setelah itu saya gak melihat para pemain Leicester bisa memberikan perlawanan.
gagal pressing terus para pemain Leicester. Memang Fred membutuhkan waktu untuk panas. Ngeri juga ini pemain ya, kalau gak ada Casemiro ya. Tapi saya melihat ya sekarang perlahan-lahan ya, dia juga sudah mulai lebih baik lagi lah performanya. Apalagi dia kan kasih assist di pertandingan ini ya. Dan memasuki babak kedua, itu babak pertama cuman berakhir 1-0 meskipun ada Dalot hampir mencetak gol dan juga Bruno juga hampir mencetak gol, Weghorst juga sama tapi tendangannya pada gak akurat. Dan di babak kedua itu yang menarik seperti yang tadi saya katakan bahwa Garnacho ditarik keluar dan Sancho dimainkan. Kenapa? Karena Garnacho ini sama sekali gak berkutik di babak pertama itu. Hanya warawiri saja. Nah ini yang saya bingung kenapa ya. Dia padahal kalau main sebagai pemain pengganti bagus sekali performanya. So ketika Sancho masuk itu memberikan fleksibilitas bagi Rashford karena dia pindah ke kiri. Nah ketika Rashford sudah di kiri itu adalah posisi favorit dia. Jadi ketika para pemain MU itu sudah bisa memenangi pressing, mereka sudah bisa menguasai jalannya pertandingan karena ball possession mereka semakin tinggi persentasenya kan memasuki babak kedua. Nah disitulah mereka mulai nyaman mengalirkan bola. Dan ketika Fred memberikan bola itu kepada Rashford, meskipun sebelum itu Rashford sudah mendapatkan peluang kan dengan pergerakannya dari sebelah kiri tuh. Dia pokoknya kalau bergerak dari sebelah kiri, wah susah banget untuk diantisipasi. Hampir tuh dia mencetak gol, bisa di save ya shooting dia. Dan kemudian dari pergerakan yang serupa, tapi kali ini umpan diberikan oleh Fred ya kepada Rashford. Dia melakukan pergerakan cepat, memang dikira offside, tapi ternyata tidak offside, onside. Dia bisa menyelesaikan peluang tersebut untuk menjadi gol teman-teman. Sudah 2-0, terus-menerus dibombardir pertahanan dari Leicester City. Jadi memang sekarang kita sudah bisa melihat this is the real Manchester United. Saya sama sekali gak bohong, saya sama sekali gak bercanda. Buat apa juga saya bercanda? Saya tidak pernah bercanda ketika membuat analisa di konten dari channel YouTube Triple B. Maka itu berkali-kali yang saya katakan. Sebagai fan Arsenal, yang saya takutin itu bukan Manchester City sebetulnya, Manchester United. Karena jika tim ini sudah bangkit, sudah bangun dari tidurnya, akan sulit dihentikan. Gila gak? 26 percobaan ke gawang dari Leicester City, permainan terbuka mereka peragakan. Pertahanan juga solid. Dan setelah unggul 2-0 itu, nah akhirnya kita lihat mereka lagi-lagi menang pressing ketika Martinez bisa press Iheanacho. Kemudian dia memberikan bola, artinya bola dapat kepada Sabitzer kepada Rashford. Nah ini yang tadi saya ingin katakan tentang Weghorst. Oke dia memang gagal ya mencetak gol. Tapi ketika Rashford itu dapat bola, Weghorst itu teman-teman perhatikan melakukan pergerakan ke sebelah kiri. Buat apa? Buat menarik para pemain Leicester lainnya ke arah dia. Dan itu berhasil teman-teman. Beberapa pemain Leicester justru mengikuti pergerakan dari Weghorst. Baru kemudian Rashford bisa memberikan bola kepada Sancho kepada Bruno kepada Sancho lagi, and that's it. The third goal for Manchester United, game over, finish, killing the game. Jadi disitulah kita melihat kekuatan dari Manchester United. Passing combination, pergerakan tanpa bola untuk mengalihkan perhatian dari para pemain tim lawan, dan juga pressing. So this was a 7-star performance from Manchester United. Bagi saya ini bukan performa 5 bintang, tapi 7 bintang dari Manchester United. Luar biasa. Dan Leicester hanya bisa menciptakan satu peluang yang berbahaya di babak kedua. Setelah para pemain MU sudah panas. Ya, kita tunggu saja nanti pertandingan-pertandingan selanjutnya dari Arsenal, Manchester City, dan juga Manchester United. Kita tetap mendukung semua tim yang kita support teman-teman secara positif. Dan saya akan selalu memberikan analisa di channel YouTube Triple B dengan akal sehat, secara logis, dan tentunya fair. No hate, no politics, only football. Salam sepak bola.